Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kilas balik 2022 dan harapan di tahun 2023 ya. Harapannya yang jelas yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, bahkan psikosomatis di tahun 2023 sudah terbebas dari itu semua ya, dan kembali hidup normal lagi, kembali bahagia lagi ya teman-teman ya. Dan doakan saya juga selalu sehat, karena harapannya saya juga selalu sehat supaya tetap bisa memotivasi teman-teman ya. Untuk kilas balik di tahun 2022 ya. Tentunya teman-teman itu sudah bosan ya menghadapi gangguan yang menurut teman-teman juga aneh, dan menurut saya juga pada saat menghadapi ini terasa aneh. Kadang kita itu berpikiran, sebenarnya kenapa ini? Sakit apa ini? Ada yang bilang diguna-guna, ada yang bilang ketempelan ini, ketempelan itu, ada yang bilang lagi kurang sabar, kurang iman, dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali ya teman-teman ya. Dan kita itu semakin bingung, sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri kita. Gitu ya teman-teman. Nah, semoga saja di tahun 2022 ya, teman-teman sudah mulai memahami tentang gangguan ini ya. Gangguan asam lambung, GERD, ya, anxiety, bahkan psikosomatis. Karena menurut saya, kalau kita sudah paham tentang gangguan ini, insya Allah akan lebih cepat membaiknya. Ya. Gangguan ini sembuhnya itu berproses ya teman-teman, bukan secara instan gitu. Yang saya alami adalah berproses, tahap demi tahap. Kita butuh konsisten dalam menjalani 3 pola hidup sehatnya. Kita harus konsisten dengan apa yang kita niatkan. Kalau niat kita memang berikhtiar mencari jalan kesembuhan, contoh dengan berobat ke dokter atau yang sedang berobat herbal ya, kita konsisten ikhtiar dalam jalan apa saja. Ketika Allah sudah mengizinkan kita untuk sembuh, insya Allah nanti juga akan sembuh. Jadi di sini menurut saya perlu pemahaman bahwa ketika menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, kita itu harus sabar. Sabar menjalaninya. Memang gangguan ini butuh proses yang menurut saya itu tidak gampang. Sensasi setiap hari muncul, sensasi setiap hari berdatangan. Kadang kita sudah merasa membaik pun, ada 1-2 sensasi muncul, kita panik lagi, kita cemas lagi, kita khawatir lagi, berpikirannya macam-macam lagi, takut penyakit berat, takut ini, takut itu, takut masa depan kita. Itu adalah efek dari kita terlalu lama mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi yang teman-teman rasakan sekarang ini, sensasi-sensasi baik di fisik maupun di psikis, itu sesuatu hal yang umum dialami oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Makanya untuk sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, ya, walaupun dengan kita sudah berikhtiar mungkin ke dokter, ya, mungkin ke klinik-klinik herbal, atau mungkin dengan metode-metode yang lain, ya, kita juga butuh yang namanya konsisten dalam menghadapi, dan kita butuh kesabaran dalam menghadapi. Kita butuh pemahaman tentang gangguan yang kita alami. Oke teman-teman ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, saya itu sudah berkali-kali berpindah-pindah. Pada saat saya pertama mengalami gangguan ini, saya itu bingung. Nggak tahu mau kemana saya harus berobat.
Karena sudah ke dokter, ke sana, ke sini, saya juga tak kunjung sembuh. Dan pada saat itu, saya mulai belajarlah memahami tentang gangguan ini. Jadi apapun ikhtiar kita atau usaha kita, dan kebetulan saya ikhtiar pertama adalah berobat ke dokter ya teman-teman. Yang sebelumnya saya itu nggak rutin, saya rutin dan saya konsistenkan. Berobat, ikutin arahan dari dokter, ya, konsisten ya, dan saya juga terapkan 3 pola hidup sehat itu ya. 3P itu ya teman-teman. Pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Ya. Dan menurut saya, gangguan yang saya alami ini, itu sangat berhubungan sekali dengan 3P itu. Entah dari mana awalnya tadi kita itu kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Entah dari pola hidupnya kita yang kurang bagus, atau pola makannya kita yang kurang bagus, atau pola pikir kita yang berantakan, ya. Entah dari mana itu pemicunya, dari 3 itu, yang mana duluan yang memicu, saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Yang jelas, pada saat itu saya terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Bingung, saya harus bagaimana? Tanya ke sana, tanya ke sini, sensasi ini tanyakan, sensasi itu tanyakan. Tanpa saya itu belajar memahami tentang gangguan ini, akhirnya saya semakin bingung. Semakin cemas karena nggak sembuh-sembuh. Anxiety semakin tinggi. Akhirnya psikosomatis juga. Ya, teman-teman. Dan untuk teman-teman, saya harapkan di tahun 2022 ini, teman-teman sudah banyak paham tentang gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi nanti di tahun 2002, harapan saya teman-teman itu sudah sembuh, sudah pulih, sudah normal lagi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Untuk memahami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini memang butuh proses. Ya, ada yang bilang benahi pola pikirnya supaya tidak banyak sensasinya. Ada yang bilang benahi pola makannya supaya nanti nggak banyak sensasi. Ada yang bilang lagi ini itu macam-macam ya teman-teman. Nah, dari situ juga kita bikin bingung bagaimana saya harus memahaminya. Jadi teman-teman itu tentukan pilihannya dulu sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan sekarang ini. Kalau teman-teman memang rasakan banyak sensasinya di area fisik ya, yang itu bikin cemas, yang itu bikin khawatir, yang bikin itu anxiety-nya itu muncul, seperti saya dulu ya, saya konsultasi dengan dokter. Sebenarnya di fisik saya kenapa dok? Saya mau diperiksa. Tak periksa, ini itu dan sebagainya, pemeriksaan ini, pemeriksaan itu ya. Disampaikanlah bahwa saya ada gangguan di lambung ya teman-teman. Dan karena untuk pemulihan dari gangguan lambung ini ya, gangguan asam lambung, GERD, itu butuh proses. Tentunya dalam kita menghadapi itu kan biasanya banyak nggak sabarnya. Karena nggak sembuh-sembuh, bikin kita itu cemas. Apakah saya bisa sembuh? Jangan-jangan saya kena ini, saya kena itu, jangan-jangan dokter salah diagnosa, dan lain-lain. Nah, teman-teman sekarang mulai pahami bahwa gangguan asam lambung atau ada gangguan di lambung ya, pemulihannya itu butuh proses. Dan kalau kita itu belum pulih di gangguan lambungnya atau kita belum normal, sensasi itu memang akan muncul setiap hari ya. Dan ini perlu dipahami. Jadi ketika teman-teman masih banyak sensasinya, bukan hanya dari kita itu cemas saja ya. Teman-teman kenali dulu. Cemasnya dari mana? Apakah teman-teman karena sensasi fisik yang muncul? Contoh misalkan tiba-tiba panas dalam, tiba-tiba nyeri di dada, tiba-tiba melilit, tiba-tiba perut kaku, tiba-tiba perut ngos-ngosan. Teman-teman pahami. Itu sensasi fisik yang muncul dan menyebabkan kecemasan, akhirnya anxiety muncul ya. Nah, di situ teman-teman pahami. Berarti di fisik saya harus ada apa? Pemulihan. Nah, ini teman-teman bisa pilih karena banyak metodenya. Ya mungkin ada yang senang dengan berobat herbal, ya saya tidak memaksa untuk apa namanya menjalani satu metode ya. Karena kan banyak pengalaman yang
orang sembuh dari gangguan ini dengan beberapa metode. Tapi yang saya jalani adalah metodenya adalah saya berobat ke dokter. Setelah saya berobat ke dokter rutin ikutin arahannya, sensasi fisik mulai berkurang dan berkurang dan berkurang, ya. Kecemasan saya itu mulai turun, ya teman-teman, mulai turun. Anxiety otomatis juga ikut turun, walaupun belum normal, ya, belum sepenuhnya seperti sebelum terkena gangguan asam lambung. Nah, di sini menurut saya itu penting sekali, bagaimana sedikit demi sedikit kita itu memahami tentang gangguan asam lambung. Jadi kenali dulu, ya. Kalau teman-teman sekarang sudah merasakan yang namanya enak makan, saya makan yang menurut orang lain katakan bahwa ini pantangan, tapi ketika saya makan itu saya nggak apa-apa, nggak ada masalah, enak-enak aja, terus tidak ada reaksi apa-apa, tapi kok kecemasannya itu saya kok tetap ada terus. Nah, ini teman-teman kenali. Kalau saya kan kebanyakan dulu itu sensasi fisik itu muncul terus cemas, muncul terus cemas. Walaupun sebelumnya saya juga belum begitu merasakan sensasi fisik, tapi saya juga sudah merasakan yang namanya kecemasan. Sebenarnya ini kenapa ya? Kok kayak masuk angin nggak sembuh-sembuh? Nah, itu seperti itu. Tapi kalau teman-teman sekarang sudah di fase yang menurut teman-teman saya makan pantangan yang menurut orang lain itu banyak dipantang, saya makan nggak apa-apa, nggak terjadi efek apa-apa. Tapi kok saya masih rasa cemas, masih apa? Nah, mungkin teman-teman itu hanya mengalami gangguan cemas saja. Ya, ada yang berobat ke psikiater atau psikolog ataupun hipnoterapi. Tapi kalau saya akui dan menurut pemeriksaan dari dokter ya, saya juga ada di gangguan fisiknya ya teman-teman, gangguan lambung, GERD juga, terus saya juga mengalami kecemasan. Ya mungkin karena trauma dengan apa yang saya alami, sakit nggak sembuh-sembuh gitu ya. Gangguan asam lambung ini nggak sembuh-sembuh. Ternyata memang ini perlu proses, belajar sedikit demi sedikit kita pahami tentang kondisi kita. Kalau memang di sensasi fisik masih banyak, coba teman-teman ikhtiar. Ikhtiar kemana? Berobat ke dokter, atau mungkin teman-teman ke klinik-klinik herbal dan lain-lain. Itu hak teman-teman. Tapi yang saya jalani ya, saya berobat ke dokter. Jadi semakin menurunnya sensasi fisik yang ada di saya, itu kondisi kecemasan juga semakin menurun, semakin menurun. Dan ketika saya sudah mulai merasa membaik, kecemasan yang berlebih itu, apakah sudah sepenuhnya hilang? Belum juga ya teman-teman. Masih kadang ada yang nongol, ya. Ada yang tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi itu sudah saya sadari karena memang gangguan asam lambung GERD yang sudah disertai dengan kecemasan berlebih, ini butuh proses ya. Yang terpenting adalah ketika sensasi-sensasi fisik saya itu sudah mulai berkurang, ya, itu kecemasan turun, itu saya juga sudah cukup bersyukur ya. Dan ketika sensasi di fisik sudah banyak yang hilang, terus muncul ada nyolek sedikit satu sensasi dan saya cemas atau waduh kok cemas, waduh kok begini gitu. Saya sudah bisa mulai mengkondisikan, artinya mulai bisa mengendalikan. Nah, ketika sensasi fisik itu sudah mulai hilang, banyak hilang, dan kita masih ada rasa cemas, kita perlu pahami lagi dan kita perlu belajar kendalikan tentang kecemasan berlebihnya kita. Itu cara saya ya teman-teman, dan itu pengalaman saya. Kalau teman-teman menanyakan ke saya apakah saya ke psikiater, alhamdulillah dari dokter spesialis dalam, saya belum disarankan untuk ke psikiater. Karena saya dalam masa perawatan itu dicoba dulu secara mandiri bagaimana mengatasi kecemasan yang berlebihnya. Ketika saya bilang saya takut ke pasar, saya takut keluar rumah, saya seperti tidak nyata gitu, dijelaskan ya bahwa itu sesuatu hal yang nggak usah ditakutkan, walaupun memang itu susah ya. Seiring dengan berobatnya itu, pengobatan itu, saya kondisinya juga membaik, saya juga menerapkan 3P ya. Lama-kelamaan saya juga bisa sedikit demi sedikit mengendalikan kecemasan ya. Karena ketika kita mau keluar atau kita mau mencoba kemana, dengan sensasi fisik yang sudah tidak banyak, otomatis percaya diri kita sudah mulai tumbuh ya teman-teman.
Nah, dari situlah sedikit demi sedikit kecemasan yang berlebih mulai terkendali. Apakah cemas sudah sepenuhnya hilang, Mas, sekarang? Saya bilang, cemas itu adalah bagian dari diri kita. Dan ini perlu dipahami. Cuma untuk yang berlebihnya, perlu kita kendalikan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ada lagi pertanyaan, Mas, apakah teman-teman itu sudah total? Sudah bisa makan ini, semua itu, dan semua, terus ini, itu, dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kalau menurut saya, karena sembuhnya saya dengan menerapkan 3P. Pada saat saya sudah merasa sembuh, sudah membaik, sudah bisa aktivitas lagi, sudah bisa seperti yang dulu lagi, ya, saya tetap masih menjaga 3P. Karena saya juga punya riwayat ada gangguan di lambung, pola makan saya juga masih saya jaga. Walaupun dulu banyak mantang dan sekarang pantangan-pantangan itu sudah sudah bisa saya makan, tapi tetap saya batasi. Ada beberapa makanan yang memang benar-benar saya nggak cocok ya teman-teman, dan itu juga saya hindari. Gitu. Jadi untuk teman-teman, semoga saja di tahun 2023 teman-teman itu sudah sembuh dari gangguan ini. Teman-teman sudah bisa paham di tahun 2022, teman-teman jalankan di tahun 2023 ya, dan semoga teman-teman bisa terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Oke ya teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman lagi yang menanyakan, Mas, kenapa sih nggak bagi nomor telepon saya? Saya sudah berbagi nomor telepon ya teman-teman ya. Dan kalau yang sekarang belum bisa saya bagi nomor teleponnya, saya mohon maaf sekali ya. Bukan berarti saya itu sombong, tidak mau kasih nomor telepon dan lain-lainnya. Saya justru merasa tidak bisa maksimal memotivasi teman-teman. Jadi ketika teman nanya pagi, WA mungkin, saya baru bisa balas sore karena saya juga bekerja ya. Bekerjanya saya itu dari pagi ya, subuh itu ya, setelah subuh sampai dengan malam jam 10, siang istirahat, maghrib ya, saya istirahat ya, menjelang maghrib dan habis maghrib, nanti saya lanjutkan sampai dengan jam 10. Dan biasanya jam-jam itu juga saya sempatkan waktunya untuk bikin video seperti ini. Dan untuk keluarga, telepon, video call, dan lain-lain karena saya itu perantauan. Insya Allah ya teman-teman ya, saya bisa berbagi walaupun masih hanya lewat YouTube ini, karena media sosial lainnya juga, IG, Facebook, saya itu juga tidak terlalu aktif gitu ya teman-teman ya. Tapi semoga saja apa yang saya sampaikan di media sosial YouTube ini ya, di channel saya ini, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety hingga membaik dan sembuh. Jadi teman-teman ya, di tahun 2022 ini saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan-kekurangan atau ketidakmaksimalan saya dalam memotivasi teman-teman menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini. Saya mohon maaf sekali ya teman-teman. Dan saya juga berharap di tahun 2023 saya masih tetap sehat dan saya masih bisa menemani teman-teman, masih bisa memotivasi teman-teman untuk bisa terus bikin teman-teman semangat hingga membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya apa yang saya sampaikan. Saya sengaja ya mungkin tidak seperti biasanya menggebu-gebu, saya santai saja karena ini saya bikin videonya itu benar-benar tulus dari hati, ingin sekali menyampaikan ke teman-teman permohonan maaf apabila saya masih banyak kekurangan, ada salah-salah kata saya dalam memotivasi teman-teman. Karena apa yang saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Teman-teman tidak harus ikutin saya ya teman-teman. Saya hanya membagikan cerita, syukur-syukur bisa memotivasi teman-teman. Ya, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung,
GERD, dan anxiety. Oke, teman-teman ya. Sekian dulu ya. Sekali lagi, harapan saya di tahun 2023, teman-teman sudah terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, serta psikosomatis. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.